Semangat di hari yang baru ini. Saya kembali berkesempatan menyapa Bapak Ibu terkasih yang sudah bergabung ini di mana saja kah? Mana komentarnya? Saya dari Balikpapan. Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama dari kota mana saja kah? Yuk kita saling menyapa. Halo semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sanggup. Dia juru selamat. Dia penyembuh. Dia penyedia setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Halo semuanya, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih yang sudah membagikan link tautan ini, yang sudah mengajak bergabung jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar, lope-lopenya, komentarnya. Terima kasih, puji Tuhan. Pastor memuji Tuhan, membagi firman. Bapak Ibu silakan ikut membagikan, sama-sama kita melayani Tuhan Yesus. Amin. Pastor pemberita, Bapak Ibu pembaginya. Sama-sama kita milik Kristus, yang dikasihinya, yang doa-doanya berkenan di hadapan Bapa, dan kita menerima jamahan urapan Roh Kudus saat kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja, kami alami kasih-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita menyembah Tuhan. Bukalah dua tanganmu, dengarkan pujian ini, ada penguatan. Saat kami menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kota-kota menyapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hati kami angkat padamu, Tuhan Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan urapan Roh Kudus, urapan surgawi menjamah setiap kami. Saat kami menyembah, kami memuji-Mu, Tuhan Yesus. Kami rasakan urapan Roh Kudus mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Yesus Kristus mengasihi kita semuanya. Kami rasakan urapan kasih sayang Bapa mengalir di setiap kehidupan kami, hingga membuat kami mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai berkat silih berganti, aku tetap cinta Yesus
selama-lamanya. Amin. Yang mau cinta Yesus selamanya, ketik amin, 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 amin. Hore! Saya dan Anda cinta Yesus. Tuhan Yesus lebih dahulu mencinta setiap kita. Apapun yang terjadi, belajar, berserah, percaya, tekun, tetap setia, cinta Tuhan Yesus. Aku mau cinta Yesus selama-lamanya. Selamat bergabung dan memuji Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Rencanamu, amin. Tuhan, pakailah kami semua dengan rencanamu. Tuhan, sembuhkan kami yang sakit. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman Tuhan, kami dengar, kami terima, kami dapat disembuhkan oleh iman karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan Sang Penyembuh. Kau berfirman, maka sembuhlah kami. Kaulah Tuhan Sang Penyembuh. Oh Tuhan, sembuhkan kami. Kaulah Tuhan Sang Penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, sembuhkan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Yesus Sang Penyembuh. Kaulah Yesus penyembuhku. Kaulah Yesus penyembuhku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Sang Penyembuh. Amin. Semua kita sudah mendapatkan berkat penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah dua tanganmu. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Engkau Tuhan, Engkau penyembuhku. Kami bersyukur, bersyukur karena kasih kita dikenangnya, karena kasih kita dijamahnya, karena kasih kita dilawatnya, karena kasih
kita disembuhkan. Amin. Yeay. Siapa yang terberkati dengan pujian-pujian tadi yang kita dengarkan? Saya, puji Tuhan. Terberkati banget ya, karena setiap pujian kepada Tuhan mengandung penguatan kepada kita. Baik itu pujian pengagungan, pujian penyembahan, pujian praise and worship, ya. Semuanya itu memberi penguatan kepada kita dan hormat kepujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah dibantu share, tap-tap layar, dan membagikan sehingga penonton-penonton yang ada ini sangat banyak sekali. Di YouTube sampai puluhan ribu, di TikTok sampai puluhan ribu, di Facebook sampai ratusan ribu penonton yang tersaji pelayanan ini. Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu terkasih, Pastor Andy akan membacakan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Amin. Yang terkasih, hari ini Pastor akan membacakan satu perikop dari Injil Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus penyembuhku, Tuhan Yesus sembuhkan sakitku. Nah, di satu perikop ini Bapak Ibu, kita melihat ada 3 mujizat yang Tuhan berikan. Selain daripada yang pertama mujizat penyembuhan, yang kedua ada namanya mujizat penyediaan, dan yang ketiga mujizat kelimpahan. Marilah kita dengar firman, kita aminkan, dan Pastor praktekkan, dan kita semuanya sama-sama belajar melakukan firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan untuk kita lakukan. Ada tertulis dari Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17, demikianlah firman Tuhan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan sorga. Dan ia, Yesus, menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Di dalam pelayanan Yesus Kristus ada mujizat penyembuhan. Maka seperti pujian tadi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan Yesus penyembuhku, karena memang di dalam pelayanannya dia mengadakan penyembuhan. Dan hari ini hamba-hamba Tuhan
yang membawa pelayanan Yesus Kristus, engkau dikaruniakan, engkau diberikan, engkau dipercayakan kuasa penyembuhan. Hamba-hamba Tuhan katakan amin. Atau setiap pendoa yang melayani sesama orang-orang sakit, engkau dipercayakan karunia kuasa penyembuhan. Katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu terkasih, jemaat umat Tuhan, jiwa-jiwa, tamu-tamu, pemirsa sekalian yang melihat tayangan ini. Engkau yang sedang sakit, pelayanan Yesus Kristus membawa penyembuhan. Kalau engkau percaya, engkau pun dapat disembuhkan. Katakan amin, 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 amin. Bible mengisahkan, Alkitab tertulis, tercatat bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, hari ini, esok sampai selamanya. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ini mujizat yang pertama dari Injil Lukas 9, 10-17 yang kita baca. Kita lanjut ayat 12. Pada hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus beri mereka makan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pelayanan juga memberi orang makan. Mari saya mengajak semua tubuh Kristus di hari-hari ini, masa-masa dikatakan masa-masa sukar, masa-masa sulit. Mari semua tubuh Kristus menjadi berkat. Selama bertahun-tahun tubuh Kristus sudah mengumpulkan banyak berkat. Dipercaya banyak berkat. Mari hari ini zaman Yusuf di akhir zaman. Mari kita melayani seperti Yusuf, menjadi berkat, membagikan berkat. Karena pelayanan Yesus Kristus bukan pelayanan minta-minta, tapi pelayanan memberi. Dikisahkan Yesus berkata, kamu harus kasih mereka makan. Jadi jangankan uang dari Tuhan yang dikelola oleh tubuh Kristus, gereja, uangmu sendiri dari gajimu, seharusnya sebagai anak Tuhan kita mau memberi, kasih orang makan. Apalagi namanya uang dari kolektor, dari perpuluhan, kamu harus kasih orang makan. Jangan kau makan sendiri. Ya, saya ulangi di sini cukup keras statement ini, tapi ini rema dari firman yang saya dapatkan. Uang gajimu saja yang kau dapatkan, kau harus sisipkan untuk kasih orang makan. Ada tercatat itu di dalam Injil Matius 23 ayat 23. Yang satu kamu harus lakukan, tapi mengenai keadilan, belas kasih, jangan kau abaikan. Maksudnya prinsip-prinsip Alkitab lakukan, tapi tentang berbagi kasih, peduli kasih, kasih orang makan, kau jangan abaikan. Jadi untuk gajimu sendiri saja, kau harus sisipkan kasih orang makan.
apalagi tubuh Kristus yang hidup dari persembahan, yang katanya jalan dari kolekte. Karena saya katakan banyak orang-orang menyanggah pelayanan ini dan berkata, mana bisa satu gereja kebaktian pelayanan tanpa kolekte. Kolekte itu kan untuk operasional. Ingat ya, kalau engkau berkata untuk operasional, maka di dalam operasional itu seharusnya ada satu divisi atau program namanya kasih makan orang miskin. Jangan lupakan itu, ya. Karena Tuhan berkata, kamu harus kasih makan. Jangan ngeles ya, kamu ya, kita. Jangan bilang kamu, saya, enggak. Kita semua, apalagi sebagai hamba Tuhan yang hidup dari berkat Tuhan, kita harus kasih orang makan. Dan puji syukur bukannya pamer, tapi saudara mungkin sebagian sudah tahu bahwa pelayanan yang Pastor ini lakukan, setiap minggu kami ada kasih orang makan. Ya, dan rema yang saya baca ini sesuai dengan firman Tuhan yang saya terima ini, di hari Minggu ini berarti tanggal berapa hari Minggu? Tanggal berapa ke hari Minggu jatuhnya? Ini Rabu, tanggal 15 ya. Tanggal 15 September 2024 ya. Di Balikpapan di mana Pastor melayani, selain kita adakan kasih orang makan, orang-orang miskin, orang-orang mau ibadah, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang perlu makan, kami kasih makan. Kami siapkan makan minum yang berlimpah-limpah. Kok bisa berlimpah-limpah? Karena mujizat Tuhan. Saya beritahu, mujizat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam pelayanan ini bukan hal penyembuhan saja, tapi hal penyediaan juga. Saudara yang sudah merasakan bisa jadi saksi, silakan kolom komentar diisi. Nah, khusus tanggal 15 ini sesuai rema firman Tuhan, ada roti. Ya, kami dapat berkat dan akan membagikan 1000 roti berkat. Ya, 1000 roti berkat nanti akan dibagikan di hari Minggu. Kita doakan biar menjadi roti berkat kesembuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, info ini tolong disebar khusus 15 September ya. Di tempat ibadah di mana Pastor melayani akan membagi 1000 roti berkat penyembuhan ya. Lalu Pastor juga akan membagikan healing water secara gratis. Memang kita semua melayani gratis ya. Cuma healing water ini kita kan tidak tiap minggu. Nah, hari Minggu kita nanti ada siapkan di luar untuk umum, kasih orang makan. Lalu di dalam tempat ibadah kita dapat berkat 1000 roti berkat. Jadi ini roti berkat, bukan roti perjamuan suci, bukan. Roti berkat saudara, ya. Jadi kalau mau datang saya cuma himbau lebih awal karena biasanya saja tidak kita bagikan roti berkat atau healing water. Itu pintu kalau dibuka kayak mau jebol dan sudah berkali-kali jebol pintunya. Kenapa? Masa berbondong-bondong masuk datang. Sesuai firman yang saya bacakan hari ini sudah terima, kamu harus kasih makan. Kami dapat berkat, kami akan bagikan di tanggal 15 September ya. Jadi kita itu jam 8 kebaktiannya, saudara datang jam 7. Jangan jam 8.
karena kemungkinan besar ruangannya penuh, kursi tidak ada, dan saudara kalau mau ya duduk di tribun atas kah, atau di luar, atau di samping kolam gitu. Ya, ya ada kerinduan sih bulan-bulan kemarin mau memperbesar lagi, lahannya sudah ada, udah lunas, ya, berkatnya juga Tuhan sediakan, tinggal idenya sudah ada juga, tinggal pelaksananya. Siapa tahu di antara saudara yang lihat ini ada yang apa istilahnya arsitek ya, ataukah ahli bangunan ya, yang bisa kasih idenya dan konsep kerjanya bagaimana. Karena saya geraha yang dibangun betul-betul dari kami yang tidak mengerti jalan-jalan. Udah jadi orang bilang, ini siapa yang desain pastor? Saya bilang, saya aja. Kok jadi indah? Ya, dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau ini saya sampaikan, ini ada arsitek ya yang mau kasih idenya ya, puji Tuhan, kita mau kembangkan. Itu sudah Tuhan kasih bulan-bulan lalu. Karena di samping lahan kita masih luas, karena kita berapa tahun lalu dalam berkat Tuhan sudah beli, itu seperti istilah saya kata, beli hutan di tengah kota. Sudah kita bayar lunas. Juga sudah diurus semuanya. Dan tinggal dilebarkan gitu. Karena hari-hari ini selain daripada di tempat ibadah di mana pastor pimpin, orang rebutan kursi, tempat juga rapat begitu. Ya puji Tuhan, masih dipercaya Tuhan. Bagi saya ini pelayanan atau apapun kita buat termasuk kerja ya, kalau masih dipercaya Tuhan, masih diberkati, itu akan berbeda dengan yang umum gitu. Bukan berarti kita sombong atau engkau sombong, tidak. Tetapi kalau pekerjaanmu, doa-doamu, pelayananmu diberkati Tuhan, itu beda. Meskipun sederhana, kalau diberkati Tuhan, ya kayak gini. Cobain nonton ini, puluhan ribu orang ini. Padahal sederhana. Tidak ada tuh yang efek-efek atau running text, atau bahkan pujiannya tidak pakai teks. Tapi saya akui ini diberkati Tuhan. Dan saudara, akui nggak akui, engkau merasakan diberkati Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian ya, bahkan yang aneh-aneh, nggak masuk akal, langka terjadi. Kenapa? Diberkati Tuhan. Pengen tahu detailnya soal yang aneh-aneh atau langka, kesaksian-kesaksian di wadah diberkati Tuhan ini, nanti sebentar setelah doa berkat, pastor akan sampaikan time testimony, kesaksian-kesaksian. Sudah dengarkan. Langka, unik, aneh, tapi nyata. Kenapa? Diberkati Tuhan. Doa-doa di sini diberkati Tuhan. Jangan iri, jangan cemburu ya, mentang-mentang dia, kok hanya Andi Simon yang doa diberkati. Saya tidak bilang doamu nggak diberkati, tapi saya bersaksi bahwa pelayanan ini saya merasa sampai hari ini masih diberkati Tuhan. Sampai kapan saya nggak tahu. Sampai kapan Tuhan mau. Sampai kapan Tuhan suka pakai. Saya kasih gambaran seperti kita suka pakai baju. Banyak baju. Tapi ada baju yang kita suka pakai. Kenapa kita suka? Mungkin potongannya, mungkin dinginnya, mungkin longgarnya,
mungkin robek-robeknya, mungkin aromanya, kita nggak tahu. Sama juga banyak pelayanan, tapi ada yang tentu Tuhan suka pakai. Kenapa? Tuhan yang tahu. Kamu harus kasih mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti 2 ikan. Puji Tuhan. Nanti Pastor Andy akan membagikan dalam berkat Tuhan hari Minggu 1000 roti. Yes. Ini karena pelipat gandaan berkat Tuhan, ya. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ini ada kata kecualinya. Kecuali maksudnya mereka dengan kekuatannya kami pergi cari. Tapi saya rasa, ya, sekalipun mereka cari nggak bakal ketemu. Kok bisa, Pastor? Pertama, uangnya ada nggak? Mengumpul. Oke lah, terkumpul uang dari ribuan orang. Yang kedua, di mana ada toko, warung, resto, rumah makan di waktu itu yang ready stock makanan ribuan porsi. Ayo. Jadi saya rasa tidak ada dengan asumsi ini pemikiran saya. Dia punya 2 gunung masalah. Yang pertama, uang dari mana? Oke lah, uang ada. Yang kedua, dari mana? Dari mana? Resto mana yang punya ready stock ribuan porsi di waktu itu? Gak ada kan? Maka mereka harus akui butuh mujizat. Hanya mujizat penyediaan saja yang sanggup memberi, mencukupkan makanan itu. Simbol 5 roti 2 ikan itu bicara soal itu aja mereka punya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mereka butuh mujizat penyediaan. Apa yang terjadi? Dikatakan selanjutnya, di situ ada 5.000 laki-laki, baru laki-laki. Itu pun masih kira-kira. Di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Coba dikali 3 berapa? 15.000. Di mana ada resto? Jangankan di zaman itu. Di kota besar lah, katakanlah di Jakarta, di mana ada resto rumah makan yang ready stock 15 porsi makanan? Nggak ada. Apalagi zaman itu. Jadi mereka butuh mujizat penyediaan. Yesus sama. Yesus sang mujizat, sumber mujizat. Dia sanggup mengadakan mujizat penyediaan. Kita lihat apa yang terjadi. Yesus berkata, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Ini adalah detik-detik sebelum terjadi mujizat penyediaan. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh mereka buat itu duduk sesuai arahan Yesus. Dengar-dengaran sama arahan Yesus. Dengar-dengaran pada firman Tuhan. Ayat 16. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Inilah pintu mujizat penyediaan. Yesus menengadah ke langit. Apa yang dilakukannya? Mengucap berkat. Ketika rame-rame mengucap berkat. Mengucap berkat. Mengucap berkat. Mulutku
ini untuk mengucap berkat. Bukan kutuk, bukan gerutu, bukan gosip, bukan kata-kata yang melemahkan. Saya pesannya, dimanapun engkau berkomunitas, kalau komunitasmu kata-katanya melemahkan, tinggalkan. Karena pergaulanmu salah. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ada tertulis itu. 1 Korintus 15 ayat 33. Saya pesan sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya. Di mana komunitas yang melemahkan engkau, tinggalkan. Ada referensinya. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Dari kumpulan orang fasik, mereka pencemooh, atau orang-orang yang melemahkan, keluar. Skeptis, tinggalkan mereka. Keluarlah dari antara mereka. Ada tertulis 2 Korintus 6 ayat 17. Kamu harus keluar dari mereka. Supaya Bapa bisa memakaimu. Bapa bisa membentukmu. Bapa menjadikanmu anak-anak yang baik-baik semuanya. Bukan anak-anak gampang. Kita kembali Bapak Ibu terkasih. Setelah mereka duduk sekelompok-sekelompok 50 orang, Yesus menengadah ke langit, mengangkat apa yang ada. 5 roti 2 ekor ikan. Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat. Mengucap berkat. Saya komitmen dan saya belajar Tuhan Roh Kudus mampukan saya setia sampai akhir. Dan saya menghimbau semua saudara, biarlah mulutmu, kata-kata yang keluar dari lidah bibirmu adalah kata-kata yang mengucap berkat. Saya pesan kepada kita sekalian, sekalipun orang menjahati engkau, tetaplah mengucapkan berkat atasnya. Sekalipun orang berbuat tidak adil kepada engkau, janganlah menjadi orang yang membalaskan ketidakadilan. Jangan menjadi orang jahat. Tetaplah menjadi orang benar dengan mengucapkan berkat, karena orang benar di lidah mulut bibirnya mengucapkan berkat, tapi orang fasik mulut bibirnya mengucapkan kecurangan. Orang benar mana? Saya. Maka selalu di mulut lidah bibir kita mengucapkan berkat. Yesus saat kurang, ya kuranglah. Ini puluhan ribu orang mau dikasih makan. Benihnya hanya 5 roti 2 ikan. Kurang. Ini pun kalau kita melihat beberapa Injil mencatat bahwa dari seorang anak kecil. Jadi itu jatah anak kecil. Sedangkan yang dihadapi 5.000 orang laki-laki dewasa. Ya kuranglah. Tapi lihat, sekalipun dalam kekurangan, Yesus mengucapkan berkat. Siapa anak Tuhan Yesus saya? Ingat, kalau Yesus dalam kekurangan mengucapkan berkat, saudara dalam kekurangan
ojo ngedumel. Ingat itu. Ting. Setelah itu Tuhan mengucapkan berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Keajaiban terjadi, waktunya keajaiban datang. Apa yang terjadi? Ayat 17. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Berarti semuanya 5.000 laki-laki dewasa, ditambah minimal 1 anak, ditambah istri, dikalikan 3. 5.000 dikali 3 berarti 15.000 paling sedikit. Mereka semua dikenyangkan. Ini namanya mujizat penyediaan. Rahasianya mengucapkan berkat. Hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu, mulutmu, bibirmu. Apa yang kau gemakan, buahnya akan kau makan. Tercatat dalam Amsal 18 ayat 21. Bahwasanya apa yang kau ucapkan, ada malaikat Tuhan yang mengerjakannya. Tercatat dalam Bilangan 14 ayat 28. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam tertulis kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. Dan mujizat yang ketiga, ayat 17 bagian B. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Masih sisa. Sisanya apa? 12 bakul. Yes. Pernah nggak Bapak Ibu terpikir, kenapa sisa 12 bakul? Kok sisanya pas 12 bakul? Nggak pernah ya, kalau pesta dapat rema. 12 bakul itu untuk masing-masing 12 murid, 1 orang 1 bakul bawa pulang. 12 rasul, 12 bakul. Rema yang saya dapat adalah masing-masing 1 bakul babungkus jo. Puji Tuhan. Mujizat yang ketiga, mujizat kelimpahan. Ya, mujizat kelimpahan. Luar biasa kan? Katakan bersama-sama, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yes, mujizat kelimpahan. 12 rasul, 12 bakul. 1 orang, 1 bakul. Cocok toh? Yang bilang cocok, mana kata-katanya? Cocok, cocok, cocok. Cocok, 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 cocok. Oleh sebabnya, firman kita dengar, biar menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus
memberkati. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, saya infokan, Bapak Ibu tolong dibantu share. Khusus hari Minggu, firman yang saya bacakan dan dapat rema akan dibagikan 1000 roti berkat kesembuhan. Gratis ya. Dan juga hari Minggu ini Pastor membagikan healing water kemasan khusus gratis. Pelayanan Pastor Andy Simon juga tanpa kolekte, tanpa persembahan. Semuanya adalah cuma-cuma. Karena saya mendapatkan satu rema, Matius 10:8. Andi, kamu sudah terima kesembuhan. Kamu harus melayani kesembuhan. Kamu terima kesembuhan, kuasa itu dengan cuma-cuma. Kamu harus juga melayani jiwa-jiwa yang sakit dengan cuma-cuma. Amin. Lain halnya kalau Bapak Ibu sekalian dalam kelimpahan mau mendukung pelayanan Pastor Andy, puji Tuhan dengan sukarela ya, silakan. Tapi kan di sini kami tidak minta-minta dan tidak istilah kata menodong dengan pundi-pundi kantong kolektor, tidak. Itu karena yang datang di tempat kami melayani 2S, orang susah, orang sakit. Mereka perlu ditolong. Kalau saudara lihat program ini, lihat live ini dan merasa terberkati, engkau ada kelimpahan, mau mendukung pelayanan, memberkati hamba Tuhan, monggo kerso. Tetapi sifatnya semuanya ini adalah sukarela, bukan karena diminta-minta, bukan juga karena timbal balik, tidak sama sekali. Tidak. Karena pelayanan kalau nilainya diukur dengan uang, itu pelayanan tidak ada kuasanya. Itu pelayanan hanya sebuah manajemen, sebuah servis biasa tanpa disertai kuasa. Karena Tuhan berkata, aku kasih kamu Andi gratis. Kamu juga harus kasih ke orang lain gratis. Tapi yang khawatir, aku akan mencukupkan semua pelayanan ini dengan berkat-berkatku. Kalau saudara mau jadi berkat, silakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami percaya ketika firman diberitakan ada kuasa-Mu yang sangat ajaib menjamah setiap hati. Teduhlah hatimu, tenanglah jiwamu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudara silakan tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Saya tumpang tangan juga di bagian dada saya. Saya berdoa minta kepada Bapa di surga, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhku, di tubuhmu, di tubuh mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, penyembuhan, kesehatan, pemulihan terjadi di tubuhku, di tubuh Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat berkat kesehatan dan kesembuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saatnya Pastor akan mengajak saudara siapkan air minum yang mana kita akan doakan jadi healing water. Sambil Bapak Ibu silakan siapkan, Pastor rindu membawakan
pujian bagi Tuhan. Aku akui Tuhan di hidupku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah penyembuhku, Kaulah penyediaku, Kaulah sumber kelimpahanku. Terima kasih Tuhan. Silakan dibantu tab-tab layar, dibagikan, dan yang mau didoakan air minumnya, siapkan sejak sekarang juga. Puji Tuhan. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, puji muliakan namanya. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, puji muliakan namanya. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Yesus Raja yang mulia. Raja segala raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus yang termulia selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, puji muliakan namanya. Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, puji muliakan namanya. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, puji
muliakan namanya. Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya. Puji, muliakan namanya. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, dan saya melihat ini yang baru bergabung banyak sekali. Ini view-nya melompat-lompat ya, puluhan ribu view di setiap platform. Puji Tuhan. Saya mengajak saudara dengar pujian ini. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Setelahnya saya akan mendoakan air minum Bapak Ibu sekalian dapat berkat dari Tuhan. Amin. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus yang termulia, Yesus Juru Selamat, Yesus penyediaku, Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Terima kasih saudara membagikan link ini. Terima kasih udah bantu tap-tap layar. Terima kasih buat komentarnya. Puji Tuhan. Siapkan hatimu untuk terus memuji Tuhan Yesus. Amin. Tuhan diberkati. Saudara diberkati. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Sembahlah Tuhan Yesus. Mari sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya Yesus. Mari sembahlah Tuhan Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya. Hore! Halo semuanya. Dor yang udah bergabung, damai sejahtera bagimu. Kita akan berdoa sebentar dan dengar kesaksian bagaimana mujizat itu terjadi. Injil kita dengar tadi bagaimana Tuhan detik-detik buat mujizat penyembuhan, penyediaan dan kelimpahan. Kita akan dengar kisah nyatanya. Yesus sama, mujizatnya itu nyata, pertolongannya hadir. Amin. Yesus Tuhanku, yes. Yesus Rajaku, Yesus termulia
di bumi dan di sorga. Mari yuk sembah Tuhan Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Yes. Puji, muliakan namanya. Hore! Sembahlah Tuhan Yesus. Mari sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya Yesus. Hore! Sembahlah Tuhan Yesus. Oh, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya. Ku puji, ku muliakan Tuhan Yesus. Amin. Ku puji, ku muliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus Juru Selamat, bukalah hatimu, terimalah Dia sebagai Juru Selamatmu. Tuhan Kristus di hidupmu, engkau dan kamu diselamatkan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Pastor mau minum. Sebelum minum akan meminta berkat untuk air minum ini. Bapak Ibu juga mau minum air, mau minum obat, mau minta berkat, mari saudara bisa angkat seperti ini. Bapak, mohon berkat-Mu untuk air yang kami minum dan minyak yang mereka pegang yang akan mereka oleskan untuk orang sakit. Dalam nama Tuhan, orang sakit akan sembuh. Berkat air ini sesuai janji firman-Mu ya Tuhan, orang yang ibadah kepadamu, air minumnya diberkati. Diberkatilah air minum ini jadi berkat untuk kesehatan-Mu. Dan orang yang Kau kasih, mereka percaya kesembuhan ilahi, terjadilah kesembuhan ilahi di tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan diminum atau kasihlah kepada orang lain. Ingat ya, cuma-cuma. Pelayanan ojo di bisnis, pelayanan jangan diukur dengan uang. Pelayanan nggak boleh cari cuan, harus tulus melayani, karena Yesus memberikan kita semua cuma-cuma. Lakukanlah pelayanan dengan cuma-cuma, kuasanya menyertai engkau. Aus, berbahagialah orang yang aus, mereka akan dipuaskan. Puas,
Puji Tuhan. Terberkati kan? Siapa yang terberkati dengan pelayanan ini? Saya. Yeay. Saya juga dong. Saya. Mana aminnya? Ini dari mana saja? Kota mana saja? Gereja mana saja? Silakan diketik di kolom komentar. Paling tidak dengan puluhan ribu orang di setiap platform ini, ya, di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Telegram, di WhatsApp. Puji Tuhan, saling bisa menyapa, saling kenal. Oh, ternyata ada gereja di Kupang, di Medan, di Palopo, di Sarawak juga hadir, Kalteng. Narai kabar, puji Tuhan. Saya menyapa di Gunung Mas. Ada juga gereja Batam di GBI, puji Tuhan GBI. 2 hari lalu Pastor berkesempatan video call sama Ketua GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi, ya, karena ada sebuah rencana, mohon doakan yang di Bandung ya. Di Bandung ada sebuah rencana, ya. Pastor Andy akan berkunjung ke Bandung menggunakan kereta bus dari Jakarta, ya. Jadi ada rencana di Bandung, ya. Pastor Andy pakai kereta, mau coba kereta bus. Katanya cepat ya, dari Jakarta ke Bandung pakai bus gitu ya. Dan karena waktu berapa tahun lalu pernah ketemu sama pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, bincang-bincang waktu itu pas di Surabaya, udah sampaikan kalau ke Bandung info-info Pak Pastor Andi gitu ya. Jadi 2 hari lalu kita ada meet up lewat video call dan dia senang sekali. Tolong info-info jauh-jauh hari supaya beliau bisa temani di Bandung gitu. Entahlah, mungkin karena beliau hari-hari ini banyak di kota Jakarta mungkin, ya. Jadi Bandung, doakan yang di Bandung, mana suaranya? Kalau di Bandung kira-kira di mana ya bisa kita ada jogging track gitu ya, jogging track. Jadi kita meet up-nya di jogging track gitu ya. Puji Tuhan, amin. Bandung diberkati. Mana suaranya Bandung? Oh, banyak Bandung. Kumaha damang. Puji Tuhan. Baik, itu tadi sekedar sapaan ya. Bandung banyak sekali yang menyapa. Medan HKBP Horas, GKI Kutai Barat, puji Tuhan, Gereja Kemah Injil Indonesia kalau nggak salah GKI, puji Tuhan. Baik ya, Pastor akan doa berkat sekarang. Setelah doa berkat, Pastor akan lanjut dengan kesaksian-kesaksian bagaimana mujizat orang-orang terima lewat pelayanan doa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu, angkatlah 2 tanganmu saat ini. Hentikan tap-tap layar, hentikan komentar, hentikan like dulu. Angkat tangan semua, angkat tangan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bapa, mohon berkat daripadamu untuk kami semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, Cece Koko, Om Tante, Oma Opa, adik-adikku, masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku di surga.
Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga keturunanmu, dan diberkatilah masa depanmu dan masa depan mereka. Semua berkat ini dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Saya materikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. The stars sing gold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I'll whisper His name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every